Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shauki Aliuddin dari kelas KPI 2A NPM 21105030232. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa beraktivitas dengan baik. Sholawat serta salam selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi Ulumul Quran dari 8 sampai dengan 14. Adapun materi-materinya adalah sebagai berikut. 1. Surat Ghafir. 2. Permisalahan dalam Al-Quran. 3. Klasifikasi tafsir. 4. Al-I'jaz at-Tasyri'i. 5. Disiplin ilmu dalam Al-Quran. 6. Pengulangan ayat Al-Quran. Dan 7. Sifat haya atau malu. 1. Materi 8. Surat Ghafir. Kategori surat yang masuk dalam keluarga Hamim, yaitu surat-surat yang diawali dengan pembuka Hamim yang ada di surat Ghafir. Surat Ghafir itu surat yang ke-40. Kemudian surat yang berikutnya yaitu surat Fussilat, surat yang ke-41. Kemudian surah Asy-Syura ke-42-nya. 43-nya surat Az-Zukhruf. Yang ke-44-nya surat Ad-Dukhan. Surat yang ke-45-nya adalah surat Al-Jasiyah. Kemudian surat yang ke-46-nya adalah surat Al-Ahqaf. Materi 9. Permisalahan dalam Al-Quran. Permisalahan di dalam Al-Quran itu memiliki banyak sekali faedah atau tujuan, baik itu sebagai taghfir, memberikan peringatan, atau memberikan al-waqtu atau mau'idah, ataupun al-hasu wal jaz, memberikan motivasi atau larangan. Kemudian demikian juga i'tibar maupun takrir, atau mendekatkan sesuatu yang abstrak menjadi kelihatan. Materi ke-10. Klasifikasi tafsir. Klasifikasi tafsir itu tujuannya untuk memperjelas isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, sehingga apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua manusia sampai. Tafsir ini tujuannya untuk memahami kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di bumi ini melalui lisan Nabi Muhammad SAW, dan juga menjelaskan kepada makna-makna yang terdapat di dalamnya. 11. Al-I'jaz at-Tasyri'i. Al-Quran itu yang dimaksud Al-I'jaz at-Tasyri'i, keajaiban syariat. Bisa dicek di Ikhwan bahwa memang Islam itu agama wahyu, bukan agama lokal atau produk lokal, bukan produk budaya manusia, tetapi memang betul-betul agama wahyu. Maka pilar dari Al-I'jaz at-Tasyri'i, kemukjizatan syariat Islam itu sifatnya rabbaniyah, betul-betul bersandar kepada Allah. Jadi memang rabbaniyah dan syariat Islam itu insaniyah, manusiawi, memanusiakan manusia. 12. Disiplin ilmu dalam Al-Quran. Di dalam riwayat Ibnu Mas'ud meriwayatkan, siapa saja yang menghendaki ilmu maka baginya berpegang kepada Al-Quran. Jadi kalau mau belajar ilmu itu azasnya adalah Al-Quran. Jadi yang penting
Al-Quran. Makanya Al-Quran menjadi pondasi dasar sebelum belajar ilmu apa saja, ya Al-Quran dulu. Makanya cara mengurutkan belajar ilmu itu ya dari Al-Quran. Orang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburinya, memahaminya, makna-maknanya, hendaklah ia kembali kepada Al-Quran. 13. Pengulangan ayat Al-Quran. Riwayat Abdullah bin Amr bahwa surganya seseorang itu ditentukan Al-Quran. Jadi derajat surganya itu ditentukan Al-Quran. Tinggi rendahnya surga, derajatnya itu ditentukan oleh Al-Quran. Artinya apa? Semakin banyak Qurannya, bacaannya, hafalannya, itu semakin tinggi. Karena ketika orang masuk surga bertingkat-tingkat, gak hanya satu tingkat. Makanya disebut darajat, naik, bukan darokat, turun. Materi 14. Sifat haya atau malu. Kita mengevaluasi anggota badan kita dari lisan, kapan lisan ini dijaga, kemudian naik lagi ke atas mata, kapan mata ini dijaga, lalu turun lagi ke bawah, kapan menjaga kesucian diri. Jadi evaluasi panca indera kita dan juga anggota badan kita. Sudah dijaga belum lisannya, matanya, pandangannya, kesucian dirinya dijaga belum? Itu juga dijaga, karena ini bagian dari sifat haya atau malu yang harus dimiliki oleh orang yang hafal Al-Quran. Sekian rangkuman materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.